Halo, perkenalkan nama saya Desli Sabatini Lawe. Di sini saya selaku ketua kelompok dengan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Edgar W. Lopis, yang kedua Angelita Pradawejak, yang ketiga Novena Grajiderang, dan yang terakhir itu ada Maria Angelita Inyari Lomobele. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judulnya itu penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan mata kuliah menggunakan metode pengumpulan data dan alur analisis. Di sini ada pendahuluan, landasan teori, dan pembahasan. Saya akan menjelaskan pendahuluan secara singkat. Nah, perkembangan teknologi informasi pada saat ini sudah mampu membantu kegiatan manusia. Komputer yang dulunya hanya berupa alat hitung, dengan seiring berjalannya waktu, terdapat banyak sekali perubahan baik mencakup dalam bagian software dan hardware. Sehingga perubahan itu sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia. Kita sendiri, perkembangan komputer saat ini hampir dapat meniru setiap tingkah laku yang dapat dilakukan manusia dengan mengembangkan berbagai algoritma-algoritma yang ada dalam sistem-sistem tersebut. Komputer menjadi semakin cerdas untuk membantu kegiatan manusia dari cara manual menjadi terkomputerisasi. Kemudian kecerdasan dari komputer yang meniru sistem kerja manusia sering disebut dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang mampu memecahkan masalah atau problem solving yang rumit di mana belum tentu dapat diselesaikan oleh manusia, tapi komputer sudah dapat menyelesaikannya. Terutama dalam kegiatan penjadwalan mata kuliah yang masih menggunakan cara manual. Algoritma genetika yang sebenarnya terinspirasi dari prinsip genetika dan seleksi alam atau teori Darwin yang ditemukan di Universitas Michigan, Amerika Serikat oleh John Holland menggunakan sebuah penelitian dan dipopulerkan oleh salah satu muridnya. Menurut teori ini, di alam terjadi persaingan antara individu yang merebutkan sumber daya alam yang langka sehingga makhluk yang kuat mendominasi makhluk yang lemah. Itu adalah pendahuluannya dan berikut akan dijelaskan oleh Angelita Pradawejak. Nama saya Maria Angelina Inyari Lomobele. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama ada A, yaitu jadwal mata pelajaran. Menurut John Jacques Young, jadwal merupakan sesuatu yang menjelaskan di mana dan kapan orang-orang dan sumber daya berada pada suatu waktu. Sedangkan penjadwalan merupakan proses cara pembuatan, menjadwalkan, atau memasukkan dalam jadwal. Yang kedua B, algoritma genetika. Algoritma genetika pertama kali dikembangkan oleh John Holland dari Universitas Michigan pada tahun 1975. Algoritma genetika dibagi atas beberapa bagian. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada gen. Gen merupakan nilai yang menyatakan satuan dasar yang membentuk arti tertentu dalam suatu ketentuan gen yang dinamakan kromosom. Di sini kromosom atau individu merupakan gabungan dari gen-gen yang membentuk nilai tertentu dan menyatakan solusi yang mungkin dari suatu permasalahan. Yang ketiga di sini ada populasi. Populasi merupakan sekumpulan individu yang akan diproses bersama dalam satu satuan siklus evolusi. Yang keempat, di sini ada fitness. Fitness menyatakan seberapa baik nilai dari suatu individu atau solusi yang didapatkan. Yang kelima ada seleksi. Di sini seleksi merupakan proses untuk mendapatkan calon induk yang baik. Yang keenam ada crossover. Di sini crossover merupakan proses pertukaran atau kawin silang gen dari dua induk tertentu. Yang ketujuh ada mutasi. Mutasi merupakan proses pergantian salah satu gen yang terpilih dengan nilai tertentu. Yang kedelapan
ada generasi. Generasi merupakan urutan iterasi di mana beberapa kromosom bergabung. Yang ke-9 ada offspring. Offspring ini merupakan kromosom baru yang dihasilkan setelah melewati suatu generasi. Baik yang ketiga atau C, struktur umum algoritma genetika. Ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam algoritma genetika atau Romaulis-Statina Siombing pada tahun 2014. Yang pertama, mendefinisikan individu, di mana individu menyatakan salah satu solusi yang mungkin dari permasalahan yang diangkat. Yang kedua, mendefinisikan nilai fitness, yang merupakan ukuran baik tidaknya sebuah individu atau baik tidaknya solusi yang didapatkan. Yang ketiga, menentukan proses pembangkitan populasi awal. Yang keempat, menentukan proses seleksi yang akan digunakan. Yang kelima, menentukan proses perkawinan silang atau crossover dan mutasi gen yang akan digunakan. Variabel dan parameter yang digunakan pada algoritma genetika adalah Romaulis-Statina Siombing. Yang pertama, fungsi fitness. Fungsi atau tujuannya yang dimiliki oleh masing-masing individu untuk menentukan tingkat kesesuaian individu tersebut dari kriteria yang ingin dicapai. Yang kedua, populasi jumlah individu yang dilibatkan pada setiap generasi. Yang ketiga, probabilitas terjadinya persilangan atau crossover pada suatu generasi. Yang keempat, probabilitas terjadinya mutasi pada setiap individu. Yang kelima, jumlah generasi yang akan dibentuk yang menentukan lama penerapan algoritma genetika. Baik yang keempat atau D, komponen utama algoritma genetika. Di sini ada 7 komponen. Yang pertama ada komponen teknik penyandian. Kemudian yang kedua ada komponen prosedur inisialisasi. Yang ketiga ada komponen nilai fitness. Yang keempat ada komponen seleksi. Kemudian yang kelima ada komponen pindah silang. Yang keenam ada komponen mutasi. Dan yang ketujuh ada komponen parameter kontrol. Oke. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Oke, baik. Di sini saya akan melanjut untuk menjelaskan di bagian pembahasan. Nama saya Angelita Praraweja, NIM 20110124. Oke, baik. Pembahasan metode penelitian. Yang pertama, metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam rangka pengumpulan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah studi literatur dari sumber-sumber kepustakaan sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang disusun dalam penelitian ini. Yang berikut alur analisis. Penelitian ini diawali dengan pengumpulan data dan dilanjutkan dengan implementasi metode yang digunakan. Di sini gambar 1 menunjukkan tahapan pelaksanaan kegiatan. Ini adalah gambarnya. Ada pendefinian masalah, analisis, desain sistem, implementasi, dan kesimpulan. Berikut adalah gambar diagram alur penelitian yang dilakukan.
Di sini ada mulai, setelah itu yang berikut bangkitkan populasi awal. Di bawah sini ada evaluasi fungsi tujuan. Di sini apakah kriteria optimis tercapai ya atau tidak. Ada individunya, individu terbaik. Di sini ada seleksi dan crossover mutasi. Oke, yang berikutnya, dalam penyelesaian penelitian ini, metode yang dipakai oleh penulis adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan data. Pada penulisan ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu literatur review. Metode pengumpulan data dan informasi dengan cara menggali pengetahuan atau ilmu dari sumber-sumber seperti buku, karya tulis, jurnal ilmiah, makalah, dan sumber lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Yang berikut, wawancara. Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan narasumber dan pihak-pihak yang bersangkutan terkait dengan judul yang diambil penulis. Yang kedua, analisa sistem. Analisa sistem yaitu menganalisis terhadap permasalahan untuk mengetahui dan menentukan batasan-batasan sistem sehingga dapat menentukan cara yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dan dapat dirancang sebuah sistem informasi. Yang ketiga, perancangan sistem. Pada tahap perancangan sistem, penulis akan melakukan perancangan sebuah sistem untuk masalah yang telah diteliti saat melakukan pengumpulan data, di mana tahap-tahap tersebut meliputi yang pertama, merancang data flow diagram atau DFD. Yang kedua, pembuatan entity relationship diagram atau ERD. Yang ketiga, pembuatan desain antarmuka. Yang keempat, implementasi. Dilakukan tahapan implementasi setelah perancangan sistem. Yang kelima, pengambilan kesimpulan merupakan tahapan akhir di mana dilakukan pengambilan kesimpulan dari hasil capaian penelitian yang telah berhasil dilakukan. Nama saya Noviana Gratia Derang, NIM 20110076. Di sini saya akan melanjutkan tentang model algoritma genetika. Yang pertama, bangkitkan populasi awal. Proses ini merupakan proses yang digunakan untuk membangkitkan populasi awal secara random sehingga dapat solusi awal. Populasi awal ini dibangkitkan secara random sehingga diperoleh solusi awal. Populasi ini sendiri terdiri atas sejumlah kromosom yang mempresentasikan solusi yang diinginkan. Yang kedua, evaluasi fitness. Proses ini merupakan proses untuk mengevaluasi setiap populasi dengan menghitung nilai fitness setiap kromosom dan mengevaluasi sampai terpenuhi kriteria berhenti. Suatu individu dievaluasi berdasarkan suatu fungsi tertentu sebagai ukuran performasinya. Di dalam evolusi alam, individu yang bernilai fitness rendah akan mati. Pada masalah optimasi, jika solusi yang dicari adalah maksimalkan sebuah fungsi H, dikenal sebagai masalah maksimasi, maka nilai fitness yang digunakan adalah nilai dari fungsi H tersebut, yakni fitness F sama dengan H. Yang ketiga, seleksi. Proses seleksi merupakan proses untuk menentukan individu-individu mana saja
yang akan dipilih untuk dilakukan crossover. Ada beberapa jenis metode seleksi yang biasa digunakan, diantaranya yaitu metode yang menirukan permainan roulette wheel, di mana masing-masing kromosom menepati potongan lingkaran pada roda roulette secara proporsional sesuai dengan nilai fitnessnya. Seleksi ranking merupakan dimulai dengan meranking atau menurunkan kromosom di dalam populasi berdasarkan fitnessnya, kemudian memberikan nilai fitness baru berdasarkan urutannya. Yang berikut, crossover. Proses crossover ini merupakan proses untuk menambah keanekaragaman string dalam suatu populasi. Operator pindah silang mempunyai peran yang paling penting dalam algoritma genetik, karena di dalamnya terdapat proses perkawinan atau persilangan gen antara individu parent yang menghasilkan dua individu baru, offspring pada generasi berikutnya. Yang berikut, mutasi. Mutasi merupakan proses mengubah nilai dari satu atau beberapa gen dalam suatu kromosom. Mutasi menciptakan individu baru dengan melakukan modifikasi satu atau lebih gen dalam individu yang sama. Mutasi berfungsi untuk menggantikan gen yang hilang dari populasi selama proses seleksi serta menyediakan gen yang tidak ada dalam populasi awal. Yang berikut, kriteria berhenti. Kriteria berhenti merupakan kriteria yang digunakan untuk menghentikan proses algoritma genetika yang merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses tersebut. Dan yang terakhir adalah hasil. Hasil merupakan solusi optimum yang dapat menggunakan algoritma genetika. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.